Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 3 di sini. Kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan fishbone diagram. Kali ini kita tidak akan membahas mengenai sejarah fishbone, seperti apa dan bagaimana asal-usulnya. Sesuai dengan namanya, fishbone ini dapat kita lihat pada gambar yang menyerupai tulang ikan. Pertama-tama, mari kita bagi gambar tulang ikan ini menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian badan. Bagian kepala berisi simptom atau gejala yang dirasakan saat ini, yang sifatnya negatif atau tidak kita inginkan. Oleh karena itu, bagian ini sering disebut sebagai masalah. Sementara itu, bagian badan adalah faktor-faktor penyebab terjadinya simptom tersebut. Dalam mencari akar masalah atau root cause, biasanya kita membuat klaster-klaster atau bagian-bagian penyebab masalah. Di sini kita akan memperlihatkan beberapa klaster atau area penyebab masalah, seperti mesin ATM, reel, touchscreen, power, people, tools, faults, dan informan. Sebenarnya masih ada banyak lagi area yang bisa digunakan, tapi kita cukup tampilkan yang ini saja. Langsung saja kita coba praktikan. Di sini kita memiliki simptom atau gejala yang tidak diinginkan, dan ini diambil dari kasus nyata yang terjadi di salah satu perusahaan TBK terkemuka di Indonesia beberapa tahun lalu. Saat ini, kasus tersebut sudah terselesaikan dengan menggunakan metodologi fishbone ini. Pertama, kita buat klaster penyebab masalah, yaitu tools, informan, people, dan policies. Klaster ini tidak semuanya harus digunakan, bisa hanya 2, 3, atau bahkan lebih dari 5, tergantung kebutuhan. Yang terpenting adalah menemukan penyebab yang benar-benar relevan. Kita mulai dengan masalah utama yang terlihat, yaitu dokumen expired. Sesuai dengan teorinya, kita perlu mengejar root cause-nya dengan terus bertanya, kenapa? Mengapa dokumen bisa expired? Ternyata karena masa berlakunya tidak diperpanjang. Kenapa tidak diperpanjang? Karena masa berlakunya tidak termonitor. Jika kita sudah sampai pada jawaban seperti ini, kita tidak perlu memaksakan untuk mencari lebih dalam. Penting juga untuk menghindari pernyataan seperti tidak ada atau belum ada. Contohnya, karena belum ada sistem monitoring. Hal ini dapat membuat kita lompat ke solusi sebelum waktunya. Setelah menemukan penyebab tersebut, kita lingkari dan beri tanda sebagai root cause pertama, atau X1. Lanjut, ternyata juga terdapat dokumen yang tercecer. Mengapa bisa tercecer? Karena dokumen disimpan di tempat yang berbeda-beda. Kenapa begitu? Karena hanya dokumen yang dirasa dibutuhkan saja yang disimpan rapi, sedangkan sisanya dibiarkan. Ini menjadi root cause kedua, X2. Kemudian, pada aspek informan, dokumen tersebar di beberapa tempat. Mengapa tersebar? Karena perusahaan memiliki banyak cabang di berbagai wilayah. Kenapa demikian? Karena adanya kebutuhan bisnis untuk menjangkau berbagai area. Artinya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan merupakan bagian dari pertumbuhan perusahaan. Ini kita tandai sebagai root cause ketiga, X3. Masih di area people, ternyata PIK terlambat memperbarui perizinan. Kenapa? Karena tidak ingat kapan jadwal perpanjangan. Kenapa tidak ingat? Karena kegiatan ini merupakan rutinitas yang jarang dilakukan, misalnya hanya 1 atau 2 tahun sekali. Ini kita tandai sebagai root cause keempat, X4. Selanjutnya di area kebijakan, policies, dokumen tidak terupdate dengan baik. Kenapa? Karena kebijakan tergantung pada masing-masing cabang. Kenapa bisa begitu? Karena pengecekan dokumen tergantung pada PIK masing-masing cabang, yang memiliki aturan dan kebijakan sendiri-sendiri. Ini menjadi root cause kelima, X5. Setelah seluruh root cause ditemukan, untuk mempermudah kita buat tabel identifikasi root cause, mulai dari X1 hingga X5. Di tabel ini kita dapat mencatat penyebab-penyebab seperti tidak termonitornya masa berlaku dokumen, X1, dokumen tercecer, X2, hingga kebijakan yang berbeda antar cabang, X5. Tabel ini berfungsi tidak hanya untuk mengelompokkan root cause, tapi juga untuk mempersiapkan alternatif solusi atau ide perbaikan yang bisa dikembangkan di tahap selanjutnya. Alternatif solusi ini akan dibahas pada sesi berikutnya. Demikian cara cepat dan tepat membuat fishbone diagram. Ternyata mudah, bukan? Semoga bermanfaat. Salam, tidak hanya berbagi kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.